Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas prediksi soal uji pengetahuan PPG di materi Pedagogical Content Knowledge (PCK) di dalam PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam melaksanakan seluruh aktivitas PPG dalam jabatan ini. Terima kasih. Langsung saja kita menuju nomor 1. Masalah-masalah berikut ini yang tepat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas adalah: A. Seorang guru menyadari bahwa saat ini strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sangat beragam, sehingga guru tersebut ingin mengetahui manakah strategi pembelajaran yang paling tepat di kelasnya. B. Seorang guru baru saja membaca suatu referensi yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual cocok digunakan dalam mengajarkan materi dalam pembelajaran, sehingga guru tersebut ingin membuktikan kesesuaian hasil penelitian tersebut di kelas yang diampunya. Seorang guru mendapati bahwa aktivitas belajar siswanya cukup rendah. Guru tersebut ingin memperbaiki kondisi itu melalui pembaharuan pembelajaran di kelas yang diampunya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. D. Seorang guru mendapati bahwa siswa-siswanya kesulitan memahami suatu materi. Guru tersebut ingin mengetahui sebenarnya faktor apa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan tersebut. Seorang guru ingin mencari tahu apakah penerapan metode diskusi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Nah, penyelesaian masalah ini, mari kita lihat di pembahasannya. Masalah-masalah yang tepat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas (PTK) adalah masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas dan dapat diatasi atau diperbaiki melalui tindakan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh guru. Berdasarkan pilihan yang diberikan, jawaban yang tepat adalah C. Seorang guru mendapati bahwa aktivitas belajar siswanya cukup rendah. Guru tersebut ingin memperbaiki kondisi itu melalui pembaharuan pembelajaran di kelas yang diampunya. Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, penelitian tindakan kelas dapat membantu guru untuk merencanakan dan menerapkan perubahan dalam pembelajaran guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di kelasnya. Jadi, jawabannya adalah C. Nomor 2, dalam pembelajaran di kelas, terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan banyaknya titik sudut pada bangun ruang berbentuk kubus dengan cara membayangkannya. Potensi siswa tersebut dari aspek kecerdasannya tergolong ke dalam kecerdasan A. Kinestetik, B. Spasial visual, C. Matematika logis, D. Intrapersonal, E. Linguistik verbal. Nah, bagaimana bahasannya? Mari kita lihat. Berdasarkan deskripsi bahwa siswa mampu menentukan banyaknya titik sudut pada bangun ruang berbentuk kubus dengan cara membayangkannya. Potensi siswa tersebut tergolong ke dalam kecerdasan spasial visual. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Spasial visual. Nomor 3. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru mengetahui terlebih dahulu karakteristik siswa, terutama dari kemampuan awal yang dimilikinya. Berikut merupakan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa, kecuali A. Memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terdahulu pada awal pembelajaran. B. Memberikan pretest pada awal pembelajaran menggunakan instrumen yang memadai tentang materi yang telah dipelajari terdahulu. C. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan kesulitan-kesulitan belajar tentang materi yang telah dipelajarinya terdahulu. D. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakannya sebelumnya. E. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk membuat proyek kelompok tentang materi yang akan dipelajari. Nah, di sini yang dicari adalah kecuali ya, Bapak Ibu.
Mari kita lihat pembahasannya. Cara untuk menentukan kemampuan awal siswa dapat dilakukan dengan berbagai metode, tetapi beberapa di antaranya mungkin lebih efektif daripada yang lain. Dalam konteks ini, pilihan yang tidak secara khusus mengevaluasi kemampuan awal siswa terkait materi yang telah dipelajari terdahulu adalah E. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk membuat proyek kelompok tentang materi yang akan dipelajari. Proyek kelompok tentang materi yang akan dipelajari lebih berfokus pada penerapan pengetahuan yang akan datang daripada mengevaluasi kemampuan awal siswa terkait materi yang telah dipelajari sebelumnya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Nomor 4, guru dapat mengetahui kesulitan belajar siswa jika mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut merupakan ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar atau dikatakan gagal dalam mengikuti pembelajaran, kecuali A. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang menonjol sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan. B. Dalam batas waktu yang ditentukan, siswa tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau penguasaan minimal yang telah ditetapkan oleh guru. C. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang seharusnya sesuai dengan tingkat intelijensinya. D. Tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat pembelajaran berikutnya. E. Tidak mengalami perubahan emosional yang signifikan selama pembelajaran. Bapak Ibu, mari kita lihat pembahasannya. Ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar atau dikatakan gagal dalam mengikuti pembelajaran dapat mencakup beberapa aspek. Namun, ciri yang tidak sepenuhnya mencerminkan kesulitan belajar adalah E. Tidak mengalami perubahan emosional yang signifikan selama pembelajaran. Perubahan emosional yang signifikan bukanlah indikator utama kesulitan belajar. Kesulitan belajar lebih terkait dengan prestasi akademis, penguasaan materi, dan kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai adalah opsi E. Nomor 5, hasil penelitian dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya disebut penilaian A. Semester, B. Formatif, C. Otentik, D. Sumatif, E. Proses. Nah, kita lihat pembahasannya. Hasil penelitian, mohon maaf, hasil penilaian yang digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial, perbaikan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran ya, dan pengembangan proses pembelajaran untuk pertemuan berikutnya disebut penilaian formatif. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B, penilaian formatif. Nah, Bapak Ibu, itu tadi 5 soal prediksi UP PPG dalam jabatan tahun 2024. Bapak Ibu, semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam menjalankan proses PPG ini dan lulus di akhir pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.